Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Hari ini kita kembali lagi dalam program Ngopi, ngobrol sekitar tentang Injili. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saat ini kita memasuki bulan Desember. Bahkan menghitung hari lagi ini, kita didatangi, kita mau berdiskusi dengan, bagi saya, mereka adalah pendeta-pendeta hebat dan luar biasa. Pertama, saya akan memperkenalkan sosok pendeta yang bersahaja, pencipta lagu, lagunya banyak dan terkenal. Namanya Bapak Pendeta Ferry Haurisa Kakiai. Salam Pak. Salam Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Dan di samping Pak Ferry itu ada Bapak Pendeta Nahor. Apa kabar Pak Pendeta Nahor? Baik, puji Tuhan. Luar biasa ya. Salam. Salam, Tuhan memberkati. Dan juga sosok pendeta yang keren, ya, sangat mengerti juga tentang IT dan sebagainya. Pendeta Jan Prido Siahaan. Salam Pak Jan. Salam. Apa kabar? Sehat? Luar biasa. Luar Tuhan biasa. Yesus Iya. baik. Oke, bapak-bapak sekalian dan juga kepada yang menyaksikan program ini. Banyak orang kehilangan makna. Natal hanya rutinitas tahunan. Natal hanya dilihat pada nilai-nilai komersial, tetapi banyak orang kehilangan makna. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Pak Ferry dulu. Apa sih makna Natal bagi Bapak? Silakan. Ya. Jadi sekarang ini kan orang hanya yang dia persiapkan itu bagaimana ruangan, rumah, Ya. dan lain-lain. Ya. Padahal kan sebenarnya kan bukan itu. Karena Natal ini kan sudah sejak dulu. Natal bicara tentang kelahiran. Dan kelahiran ini bukan kelahiran orang biasa, Ya. tapi kelahiran ini adalah kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Karena itu bagi kita Natal itu kita mesti membuka diri, mempersiapkan diri. Ya. Sebab kehadirannya itu merubah keadaan kita. Jadi sebenarnya Natal hari ini atau tahun ini harus berbeda dengan Natal tahun yang lalu dalam kita memaknainya. Ya. Sehingga dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Jangan modelnya sama terus. Ya. Sebab dia datang untuk merubah keadaan kita. Ya. Dari biasa-biasa jadi luar biasa, dari orang berdosa jadi orang yang dibenarkan. Ya. Itu bagi saya begitu. Karena itu saya bersyukur. Ya. Secara teologis Pak, Bapak sebagai pendeta dan juga sebagai katakanlah dosen teologi, apa sih makna Natal Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat awam itu. Sesungguhnya kalau membahasakannya itu apa sih makna Natal itu? Ya, Natal itu artinya Allah peduli terhadap kita. Allah peduli Iya, terhadap kita. dia peduli terhadap kita, dia care terhadap kita sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, Ya. Yesus Kristus itu datang dalam dunia ini, lahir untuk kita semua, Ya. menyelamatkan kita. Gitu. Sebab itu Natal bagi kita itu adalah Yesus datang melawat kita, atau Allah hadir dalam dunia ini untuk melawat kita. Dia meninggalkan singgasananya, Ya. begitu kan? Dan dia datang untuk menggenapi Oke. janji yang sudah sekian lama Bagus, ya dijanjikan oleh Allah melalui nubuatan para nabi itu. Ya. Ya itu begitu ya. Karena itu kita bersyukur sebab Natal itu terjadi di sini, di planet kita ini, tidak di planet yang lain, Mars, Jupiter dan yang lain. Ya. Tapi Natal terjadi di bumi ini, dan di bumi ini saya dan Om Sabta, Om Nahor, kita semua ya, Om Jan. Bayan, dan semua saudara-saudara yang sedang mengikuti ini, yang ada di planet ini. Nah, karena itu kita bersyukur, Dia datang untuk kita semua. Ya. Ini. Sebab itu kita mesti menyambut Ya. kehadirannya dengan membuka diri, membiarkan Dia lahir dalam hati kita, hidup kita. Begitu. Ya. Sosok pendeta Nahor adalah sosok pendeta yang punya spirit semangat penginjilan. Pak Pendeta Nahor punya pengalaman menarik ya sekitar Natal yang sampai saat ini Bapak berkesan, baik mungkin dari waktu Bapak sekolah minggu atau dalam masa-masa pelayanan. Mungkin bisa cerita. Ya, saya pengalaman pada waktu merayakan Natal itu saya lebih senang semacam daya tarik dari lampu-lampu yang bercahaya, lilin itu saya lebih senang itu semacam sesuatu yang terang gitu. Saya lebih senang karena malam-malam itu biasanya lilin-lilin
menyala, dan itu juga sekalian ada semacam kue-kue, bagi saya itu indah sekali. Ya. Nah, tapi ketika saya mulai masuk dalam pelayanan, saya baru tahu bahwa Natal itu artinya sesuatu yang dari gelap menjadi terang. Saya dulu hidup dalam kegelapan, ketika merayakan Natal sesudah sadar, oh ini dah hanya makna Natal, bahwa orang Tuhan datang supaya orang keluar dari gelap kepada yang terang. Ya. Dalam hal ini makin jelas bahwa kita yang gelap ini Tuhan datang untuk menerangi kita yang gelap. Artinya dosa itu menjadikan manusia gelap. Ketika Yesus lahir, kita menjadi terang. Untuk menjadi apa? Menerangi orang lain, Mas. Iya. Kegelapan. Punya pengalaman yang berkesan nggak Pak di sekitar Natal itu? Ada suatu hal yang membekas gitu di hati Bapak? Yang membekas di hati saya itu adalah ketika ada cerita begini. Waktu saya mendengar cerita, Iya. ada cerita begini. Waktu pendeta itu berkhotbah begitu luar biasa. Ada seorang anak gadis itu khotbah, saya dengar itu ya. Anak gadis sudah khotbah, pendeta yang hebat ini, dia bawa bunga. Datang dia bunga yang indah itu dia serahkan kepada pendeta ini, pendeta yang hebat sekali itu. Lalu sudah itu pendeta itu perlu terima bunga itu dan perlu anak gadis ini. Pendeta bilang begini, ini bunga buat saya, tetapi untuk Tuhan Yesus. Siapa untuk hadiah Tuhan Yesus apa? Dia bilang apa anak gadis ini? Dia bilang bunga ini buat Pak Pendeta, tetapi untuk Tuhan Yesus saya sendiri. Saya berikan hati saya. Dari situlah saya pengalaman bahwa ternyata semua yang indah itu hanya untuk manusia, tetapi keindahan yang lebih indah itu adalah hati kita, Hidup kita ya. Amin. Betul, luar biasa. Dari Mantap. situlah saya makin terang, makin jelas pelayanan saya bahwa hidup ini harus menjadi milik Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, menjadi hadiah yang indah. Amin. Amin. Nah, di sebelah kiri saya Pendeta Jan Prido Sihaan ya. Seorang pemikir gitu, seorang pemikir yang juga bisa melihat situasi kondisi saat ini. Pak Jan, kalau kita melihat Natal selalu disandingkan dengan semangat hedonisme dan juga kapitalisme. Kadangkala kita melihat Natal itu baik pasar internasional tidak melihat makna Natal, tetapi hanya gemerlap, produk-produk dan sebagainya. Menurut Bapak, apakah ini biasa-biasa saja? Apakah ini hanya momentum saja sebagai seorang hamba Tuhan dan juga bergiat pada bidang sosial? Ya, memang benar. Inilah budaya dunia yang ditawarkan kepada kita. Ya. Sekarang kan tergantung kepada respon kita berhadapan dengan apa yang ditawarkan itu. Iya, iya. Ya. Dunia memang dengan sikapnya seperti itu dan kebiasaan seperti itu akan selalu, dan tahun-tahun yang akan datang mungkin saja apa yang ditawarkan oleh dunia ini semakin lama semakin menggiurkan. Tetapi kita harus ingat bahwa Natal ini adalah memperingati bagaimana Allah turun menjadi manusia. Iya. Dan itu adalah menunjukkan suatu kesederhanaan sebenarnya. Bagaimana Allah yang dalam hakikatnya roh menjadi daging. Menjadi daging ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak pantas. Tetapi karena kasihnya Allah untuk kita, untuk dunia ini, Dia bersedia melakukan itu. Itu adalah suatu teladan kesederhanaan, teladan kerendahan hati. Dan justru itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh berpihak kepada dunia. Ya. Kita boleh mengasihi dunia, tetapi dengan sikap-sikapnya seperti itu, sifat-sifat dunia itu, kita tidak boleh berpihak kepada dunia. Oke. Nah, sekali lagi, Natal adalah bicara kesederhanaan. Dunia boleh semakin menawarkan konsumtifnya, konsumerismenya, tetapi di hati, di sikap kita harus tetap sederhana. Karena itu tujuannya kita hadir di dunia ini. Tujuannya Yesus hadir di dunia ini adalah menunjukkan keteladanan bagaimana hidup sederhana dan hidup manusiawi, mengasihi manusia. Bahasa kerennya bersolidaritas. Bersolidaritas. Oke. Pak Ferry, ini kembali kepada katakanlah isi Alkitab. Ketika malaikat menyapa Maria, ada pernyataan dari malaikat ini, katakan jangan takut. Ya. Mohon Bapak bisa jelaskan apa sih maknanya? Jangan takut di situasi kondisi yang menakutkan karena banyak ketidakpastian. Banyak orang yang terjun bebas, usahanya ancur-ancuran. Tetapi pesan Natal itu ketika malaikat menyapa Maria dengan pernyataan pertama jangan takut. Mungkin Bapak bisa menjelaskan hal ini. Ya, jangan takut ada dua. Ya. Satu untuk Maria dan satu lagi untuk gembala-gembala di padang. Iya.
Dan untuk gembala-gembala di Padang, itulah berita pertama, jangan Ya, takut. ya. Itulah Injil, Ya. itulah kabar baik. Kita tidak perlu takut terhadap apapun juga, Ya. situasi apapun juga, kondisi apapun juga, termasuk situasi sekarang ini pandemi COVID kan. Ya. Kita tidak perlu takut. Ya. Kita harus hati-hati, waspada, jaga diri, tetapi tidak boleh takut. Ya. Tidak boleh hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena Allah menjamin hidup kita, Allah menjaga hidup kita. Amin. Gitu. Jadi tidak perlu kita takut. Ya. Jadi sekarang kan isu penyebaran Omikron kan. Yang berikut. Tuh, saya dengar para pakar itu bicara, menurut mereka ya, Ya. bahwa virus yang cepat berkembang itu biasanya itu daya sengatnya kurang. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya dengan kita mengikuti protokol kesehatan, mematuhi aturan dari pemerintah, maka kita pasti lolos, Ya. bebas, selamat. Apalagi kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Karena itu tidak perlu takut. Jangan takut. Allah peduli dengan kita. Nah, begitu ya. Nah, mengenai Maria juga sama. Ya, ya. Waktu itu kan dia takut sekali kan. Ini ada apa ini? Kok bisa malaikat mengunjungi dia kan? Jarang orang dikunjungi malaikat kan. Tapi pada saat itu Maria adalah orang yang betul-betul memang hidup dekat dengan Tuhan. Karena itu malaikat mengunjungi dia. Jadi saya pikir juga bahwa kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup benar, jaga kekudusan hidup, maka bisa saja Tuhan mengutus malaikat datang berjumpa dengan kita. Nah, dia waktu itu dia takut, tapi malaikat berkata, jangan takut karena engkau mendapat kasih karunia. Wah, ini yang luar biasa ya. Meneguhkan. Ya, jadi Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan penuh penyerahan kepada Dia. Bahkan di Alkitab sendiri, dari Kejadian sampai Wahyu ada 365 kali kata jangan takut. Ya. Apakah ini suatu kebetulan atau bagaimana menurut Jadi itu artinya bahwa itu adalah jawaban counter dari kita kan setiap saat hidup dalam ketakutan, kecemasan. Ya, ya. Dan Alkitab, firman Tuhan berkali-kali berkata berulang kali kepada kita, jangan takut, supaya kita tidak terus hidup dalam kecemasan, tapi kita hidup dalam sebuah kepercayaan, keberanian bahwa Tuhan pasti menolong kita. Pak Pendeta Nahor, tema nasional Natal tahun 2021 ini, menurut Bapak apa pesannya yang ingin disampaikan kepada kita umat Kristen yang ada di Indonesia, baik PGI dan KWI? Silakan Pak. Memang temanya adalah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ya. Sebenarnya itu menuju kepada praktik Ya. secara praktis saja. Ya. Bahwa ketika kita menerima kasih Kristus itu harus ada fakta, ada tindakan. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau bicara tentang kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, kalau namanya persaudaraan itu berarti memiliki perhatian kepada sesama. Ya, ya. Memperhatikan mereka tidak hanya sesama orang Kristen, tetapi saudara-saudara kita yang bukan Kristen pun layak mendapatkan perhatian karena kasih Kristus menguasai kita untuk mempraktikkan itu. Bisa berupa misalnya begini, kita memperhatikan mereka yang butuh pakaian yang layak pakai, makanan atau apa yang di tempat mereka tidak layak kita memperhatikan. Dan potong panahur biasanya itu ya orang-orang yang merasa dipedulikan, dibantu itu mereka menganggap kita adalah saudara mereka karena kita membantu mereka. Betul, Ya. dan itu mereka merasa itu bahwa inilah saudara yang bukti bahwa kita memperhatikan mereka. Itulah praktek kasih. Kasih itu tidak ada syaratnya. Ya. Yang namanya kasih itu tidak ada syarat karena Kristus datang ke dalam dunia juga tidak ada syaratnya. Oke. Orang yang percaya kepada Dia tidak perlu ada syarat-syarat. Makanya praktik kita menerima kasih Kristus itulah yang menggerakkan kita untuk persaudaraan itu tidak ada syaratnya menolong orang lain, memperhatikan orang lain dan juga memperhatikan atau dengan kata lain kita bisa membantu mereka. Nggak ada syaratnya. Saya mau membantu Anda tapi Anda harus begini dengan saya, harus tidak ada syaratnya. Itulah kasih Kristus yang harus dipraktekkan. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka kasih itu juga menunjukkan ada pengorbanan. Jadi kasih Kristus itu merupakan pengorbanan. Dia datang mengorbankan dirinya, harga dirinya, keagungannya dikorbankan. Hanya karena untuk kita orang berdosa itu. Itulah praktek kasih Kristus itu. Makanya kita harus mempraktekkan itu, jangan merasa gengsi. Kristus aja yang agung itu datang, dia mengorbankan harga dirinya. Lalu apa kita kelebihan kita apa? Keagungan kita apa? Nggak ada. Kita hanya mempraktekkan itu karena dia datang mengorbankan dirinya
mengorbankan harga diri, mengorbankan perasaannya, mengorbankan keagungannya. Nah, kita siapa? Kita mempraktekkan itu, kita mempraktekkan karena kita memang memiliki kasih Kristus itu. Lalu kemudian kasih Kristus itu juga apa? Mengampuni. Kita harus mengampuni orang. Itu kasih Kristus, dia datang ke dalam dunia karena orang berdosa. Orang yang berdosa menerima kasih Kristus, dia juga harus mengampuni. Karena firman Tuhan seperti Tuhan Yesus sendiri katakan Matius 6 ayat 14. Jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni engkau. Jadi namanya Natal itu berarti pengampunan. Bukti persaudaraan itu ada rasa pengampunan satu yang lain. Tidak ada di luar daripada itu. Karena kasih itu pengampunan juga. Kami tidak hanya mempraktekkan, tapi juga ada pengampunan. Dari pengampunan itu kasih itu akan ada rasa. Rasanya apa? Sukacita. Ada damai sejahtera. Itu kasih. Ada rasa yang bisa dinikmati, dirasakan orang. Itu namanya kasih persaudaraan. Itu kasih persaudaraan ada rasa sukacita, rasa damai. Yaitu kita kata satu kata salom. Salom itu kata itu kan, itu artinya orang mempraktekkan kasih Kristus itu yang mengikat persaudaraan mereka, tidak pandang dia siapa, dia punya kedudukan bagaimana, latar belakang dia bagaimana, sosial, pendidikan, tidak ada itu. Kristus datang dan lihat itu, Pak. Dia tidak lihat itu status sosial, pendidikan ataupun apa, semua datang hanya untuk manusia. Pak Jan Prido, ini ada sebuah fenomena yang menarik. Setiap menjelang Natal, masalah ini kayak diulang dalam perspektif umum ya Pak, sebagai bicara kerukunan antar umat beragama. Ada statement mengatakan si A mengatakan si B, lembaga C mengatakan haram merayakan Natal, nggak boleh merayakan Natal. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang teolog, Bapak melihat fenomena seperti ini apa? Apakah kita harus katakanlah merespon dengan sikap-sikap seperti ini, atau kita bersikap biasa-biasa saja? Silakan. Bagi saya sih dikatakan reaktif, jangan. Kita tidak perlu reaktif untuk hal seperti ini. Ya, tetapi mungkin kita boleh sedikit meresponnya dengan edukasi. Edukasi supaya kita ini hidup ini bisa jadi berkah. Dan ke dalam mengedukasi itu kita sebenarnya sedang menghidupi Injil dan menginjili hidup kita sendiri. Nah, kalau kita katakan bahwa diri kita ini adalah seorang Kristiani, pastilah kita adalah orang-orang yang menghidupi Injil itu sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa kita sendiri pun harus menginjili hidup kita. Ya, jangan hanya menghidupi Injil, tetapi kita juga. Jadi apa orang katakan seperti itu yang sifatnya mungkin memprovokasi, jangan, kita tidak perlu merespon reaktif seperti itu. Karena apa? Kita mau menghidupi Injil dan menginjili hidup itu sendiri, supaya orang-orang lain melihat dari sikap-sikap kita yang penuh rasa damai, ya tidak mau terganggu dengan provokasi-provokasi seperti itu. Wow, siapa orang ini dan siapa Tuhannya? Nah, dengan cara gitulah kita menginjili hidup itu sendiri. Kita harus tunjukkan seperti itu, Pak. Jadi artinya kita tidak perlu terganggu ya? Tidak perlu terganggu. Karena damai sejahtera kita jangan terganggu oleh hanya kata-kata orang yang negatif seperti itu. Karena jangan terintimidasi dengan hal-hal yang sifatnya provokasi. Itu bagi saya. Silakan. Dan kita tidak perlu juga orang mengucapkan Natal kepada kita. Selamat Natal. Iya tuh, nggak harus. Tidak harus. Kita juga tidak tuntut. Tidak tuntut. Orang lain mengucapkan Selamat Natal kepada kita. Karena kita percaya bahwa Natal ini juga bukan hanya untuk orang Kristen. Betul. Tapi Yesus lahir untuk seluruh dunia. Semua manusia di bawah kolong langit ini, siapapun dia, dari benua manapun juga, bangsa manapun juga, Yesus sudah datang untuk semua orang. Jadi ada saya tambah, ada 2 poin Yesus lahir di Natal itu. Yesus datang tidak bawa agama, tapi yang pertama Yesus bawa kasih, yang kedua Yesus bawa keselamatan. Amin. Orang siapa menerima keselamatan, dia akan mengasihi. Itu hanya bawa. Pas, tepat, Pak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kita diskusikan ini banyak sekali ilmunya, banyak sekali maknanya. Karena ketiga orang ini adalah narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Nah, kita akan closing statement. Menjelang hari Natal, kita merayakan Natal. Apa pesan-pesan Natal dari 3 hamba Tuhan ini? Kita mulai dari Pak Nahor dulu. Apa pesan Natal? Ya, Natal ini kan sesuai temanya ya. Kita harus mempraktekkan itu bahwa siapapun orang itu kita tetap mengasihi karena Tuhan mengasihi.
mengasihi kita sama dengan mereka juga dikasih. Itu saya kira itu Natal Ya. yang saya mengerti. Saya kira bertolak kepada ayat yang melandasi tema yang diberikan oleh Ya, PGI ya. dan KWI itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 kan. Mengasihi dengan tulus ikhlas dan sungguh-sungguh. Ya, Mengasihi dengan sungguh-sungguh. kasih dengan Ya, sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak pura-pura mengasihi, tapi betul-betul memang tulus ikhlas. Kalau itu tulus ikhlas, maka orang akan merasakan Ya. dan orang akan mau menerima. Oke, Pak Jan. Merayakan Natal ini kita jangan cari kemewahan, Ya. jangan cari yang wah, tetapi hadirkan Natal ini dari hati kita sendiri, dari hidup kita sendiri. Ketika hidup kita ini jadi berkat, maka sukacita itu akan datang masuk ke dalam hidup kita itu. Itulah Yesus yang hadir di dalam diri kita. Maka ketika kita punya sukacita, sebenarnya Yesus sudah bernatal di hati kita. Oke. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, diskusi kita yang dibilang terlalu panjang juga tidak, terlalu pendek juga tidak, tetapi punya makna, syarat makna yang luar biasa. Untuk itu, kami yang ada dalam tayangan ini, ada Pendeta Nahor, ada Bapak Pendeta Ferry Horisa, ada Bapak Pendeta Jan Pridosian, dan saya, Sabta Baralaska Utama Siagian, mengucapkan terima kasih. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Gloria in excelsis Deo. Sebelum kita tutup, kita dengarkan pujian Natal pada tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.